Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kok kabar, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Kabar gimana? Iya, alhamdulillah baik, Ustaz. Saya mau tanya nih, Ustaz. Ah. Sapu teman pengalaman, tompu pengalaman semua lah. Ayo. Ini pengalaman yang agak-agak kacau sedikit ini, Ustaz. Jadi Pengalaman ini tompu anak ini, Ustaz. Tompu anak dia kacau sekali, Ustaz. Dia gimana cara mendidik anak yang kepala batu ini? Dia kepala batu bagaimana? Dia suruh sholat, dia teramau. Dia suruh baca Al-Quran, dia lari-lari, dia menghilang. Terus dia disuruh nonton YouTube langsung datang. Oh, kalau suruh nonton bola, nontonnya cepat, Sat. Pokoknya yang bukan yang ini cepat dia. Tapi kalau suruh Al-Quran, suruh sholat, dia agak pintar dia. Ada agak-agak pintar dalam hal hilang-hilang, Sat. Ya, itu bagaimana, Sat? Begitulah memang kalau kita mau didik kita anak memang tidak gampang ya. Dulu kalau kita lihat di Al-Quran, kita lihat para nabi saja mereka berdoa untuk tumpu anak-anak. Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah kasih gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dia saja berdoa untuk dia anak. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah ya aku penegak sholat dan juga anak-anakku turunanku. Berarti dia berdoa buat dia anak. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kita orang seperti ini? Kita harus banyak berdoa buat kita anak-anak. Dan kita harus memberi artinya uzur kepada anak-anak. Kita tahu kita dulu kecil kayak apa. Iya, kacau sekali dulu. Iya, mungkin kita lebih kacau dari kita anak-anak. Kita anak-anak masih kecil sudah bikin kenal sholat. Kita dulu tak kenal sholat sama sekali. Iya, betul. Kita saja mungkin sholat baru SMP atau SMA baru pergi sholat. Dulu terhadap tahu sholat. Iya. Sholat kalau disuruh Pak Guru tanda tangan baru kita bisa sholat. Iya, itu. Kalau tidak ada tanda tangan terus sholat. Iya. Alhamdulillah anak sekarang mungkin mereka sholatnya mungkin tidak lengkap 5 waktu. Kita harus kasih udzur sama mereka. Apalagi zaman sekarang fitnah semakin banyak. Ya kalau kita dulu alhamdulillah bisa dapat hidayah tidak dengan kekerasan, kenapa kita harus keras sama kita buat anak? Betul, iya. Dulu kok dapat pukul dari mama kan? Iya, sedikit. Iya, terus kau sudah kacau sekali, tuh sudah kepala batu. Tapi kan biasanya kita dibiarin aja sama kita. Iya, lebih banyak dibiarin. Dibiarin ya. Sabar. Alhamdulillah kita dapat hidayah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya yang pertama kita harus berdoa. Kita jangan malas bangun sholat malam. Bangun sholat malam kita doain anak-anak ya. Kita bilang, ya Allah jadikan anak-anakku menjadi anak yang soleh. Jadikan aku juga soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus kasih contoh sama anak-anak. Bagaimana kau ingin kau anak soleh, kau ingin kau anak rajin ke masjid, baru kau ke masjid. Iya, betul. Bagaimana kau ingin anak-anak supaya jangan sibuk nonton bola, baru kau sendiri nonton bola. Kau nonton bola, anak-anak langsung keluar, bukan hafal Quran, tapi dia bilang, Bapak, Barcelona menang berapa kosong lawan ini. Ini bikin malu gimana? Baru kau ingin anak-anak rajin baca Quran, rajin sholat, baru kau tiap hari nonton TV, nonton bola. Ya, anak-anak jangan diajarin seperti itu. Kita nonton sinetron aja anak-anak, ya gimana? Anak-anak tidak melihat contoh langsung dari kita. Oleh karenanya, kita harus mencontohkan. Jadi kalau ingin anak rajin sholat, kita ajak ke masjid. Kita sholat berjamaah sama anak-anak. Terus kalau kita di rumah, dia lihat kita baca Quran. Kita buka Quran di depan dia supaya dia lihat. Bosnya kita baca Quran. Kita sholat sunnah di rumah agar dia lihat. Supaya dia lihat kalau kita juga sholat sunnah. Nah anak-anak kalau lihat contoh di depan dia kagum dengan dia bapak. Bapak saya Masya Allah rajin. Itu akan masuk dalam dirinya. Tapi kalau kita tidak contohkan bagaimana dia mau bagaimana dia mau ikutnya. Jadi kita doain, kita pun kasih contoh. Ya. Kemudian kita sendiri harus bertakwa. Jangan lupa kita sendiri harus bertakwa. Karena kalau kita bertakwa, Rasulullah SAW bersabda, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, yaitu jaga syariat Allah, Allah akan jaga kau. Allah akan jaga dirimu. Nah kalau kita jaga syariat Allah, kita bertakwa, kita jaga pandangan, jaga lisan, tidak makan yang haram, maka insya Allah Allah akan jaga diri kita, Allah jaga kita pun istri, Allah jaga kita pun anak-anak. Anak-anak telah jadi kepala batu, jadi anak baik insya Allah. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Bukhari, bapaknya waktu mau meninggal, dia pernah bilang, saya tidak pernah makan sesuatu yang syubhat. Tidak pernah sesuatu yang syubhat. Jangan yang haram, yang syubhat saja tidak pernah dia makan. Dia anak Imam Bukhari. Masya Allah. Tapi kalau kita makan haram, makan hasil korupsi, kita anak jadi apa? Jadi kura-kura ninja, jadi Batman, jadi kepala batu. Lu sana terbang sini, loncat sini. Jadi Nogeman ya. Jadi Pacenoge, jadi macam-macam. Oleh karenanya kita harus perhatikan diri kita agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kita juga harus soleh. Ada seorang salaf, dia sholat. Kemudian dia anak di samping dia, tapi sholat lama-lama. Dia bilang, wahai anakku, saya sengaja sholat lama-lama li'an uhfadha fika, agar Allah jaga diri saya melalui dengan menjaga dirimu. Jadi dengan saya sholat ini, Allah jaga dirimu. Jadi saya ini sholat supaya kau, untuk kamu, supaya kau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini diantara mungkin beberapa perkara yang harus kita perhatikan supaya kita punya anak-anak jadi anak-anak ya yang soleh. Adapun kalau kita bicara tentang misalnya bagaimana cara mendidik, ini perlu pembahasan yang panjang. Cuma maksud saya di antara sebab utama agar kita punya anak jadi anak yang soleh, kita harus perbaiki kita punya diri sendiri. Betul. Ya, sebelum kita perbaiki kita punya anak, kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki kita punya istri. Kita perbaiki kita punya ibadah. Kita perbaiki kita punya mata. Kita perbaiki kita punya lisan. Berdoa kepada Allah, insya Allah Allah jaga kita punya anak-anak. Sebagai contoh, Ustaz. Iya, sebagai contoh, iya. Ustaz, jadi berarti ada istilah begini, terapa-apa, ada orang-orang tua ini, terapa-apa tom preman, tom pemabau, yang penting tom anak jadi ustaz. Begitu. Itu gimana? Wah, itu susah seperti itu. Iya, sangat susah ya. Gimana dia mau ajarin, dia mau contoh gimana ya? Mungkin terjadi, tapi itu di luar keumuman. Biasanya kalau orang tua preman, dia punya anak juga bajingan. Biasanya seperti itu. Karena contoh, dia ada contoh. Ada memang preman dia punya anak baik, ada orang kafir anaknya baik. Seperti Ibrahim alaihissalam, bapaknya musyrik, bikin patung, dia punya anak jadi nabi. Bisa jadi, tapi itu di luar keumuman. Biasanya kalau orang tuanya nakal, anaknya juga nakal. Orang tuanya soleh, biasanya juga anaknya apa? Soleh. Nah, kita lihat, ada orang Masya Allah, dia pedagang yang jujur, anaknya soleh, anaknya baik. Iya, dia orang yang tidak suka korupsi, anaknya soleh. Iya. Karena ada pengaruh. Anak-anak akan melihat contoh bapaknya di rumah. Betul ya. Jadi jangan kau coba-coba jadi preman. Ya terhadap. Mungkin kau anak lebih parah dari kau. Ya terhadap. Tonton tak tahu. Apalagi kalau preman di Papua, tonton tahu gimana kacau-kacau kan. Iya, terima kasih. Jazakallah khair. Sama-sama.